Kampus, sekolah, itu tempat untuk mengenyam pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendidik manusia supaya menjadi pintar dan lebih baik. Politik itu di luar kampus, di luar sekolah, kata dia. Jadi dosen-dosen itu nggak perlu komentar tentang politik. Itu yang betul, kata dia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalau kemarin tuh ada banyak ya perwakilan dari beberapa kampus, ya mungkin bukan perwakilan ya, tapi guru besar dari beberapa kampus yang bikin petisi ya, yang mengkritisi soal demokrasi. Nah, kalau kemarin itu cuma dosen atau guru-guru besar ya, kali ini tuh ada rektornya yang berada di Forum Rektor Indonesia yang akhirnya membuat statement mengenai hal ini guys. Yang mungkin mereka juga merasa bahwa petisi-petisi yang disampaikan oleh beberapa dosen-dosen atau guru-guru besar kemarin itu mungkin perlu diklarifikasi ya, bahwa memang petisi tersebut itu tidak mewakili lembaga atau institusi, bahkan itu sudah disebutkan langsung ya oleh rektor universitas terkait. Nah, kali ini rektor-rektor yang terdapat dalam Forum Rektor Indonesia membuat deklarasi gitu ya mengenai pemilu yang seharusnya damai, dan juga ini seakan sebagai balasan buat petisi kampus kemarin guys gitu. Di beberapa poinnya juga disampaikan ya bahwa kampus sebetulnya harusnya tidak jadi tempat pemecah belah bangsa. Nah, ini terdengar bijak dan kita akan baca ya bagaimana sih lengkapnya butir-butir yang disampaikan oleh perwakilan dari Forum Rektor ini. Terus juga kita akan baca maksudnya beberapa komentar dari netizen juga gitu ya, yang menanggapi atau merespon ini gitu guys. Jadi Forum Rektor Indonesia ya 3 Februari kemarin di Makassar membuat deklarasi ya yang dibacakan oleh Rektor Universitas Hasanuddin ya, dan ada 11 rektor lainnya yang juga ikut menandatangani, yang kalian bisa cek sendiri mana aja tuh kampus yang ikut dalam Forum Rektor ini guys. Dan kita akan baca butir-butirnya yang disampaikan deklarasi Forum Rektor Indonesia ini gitu ya. Jadi Pak Rektor bilang, Forum Rektor Indonesia menyerukan, 1, kata dia, mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. 2, menolak segala bentuk atau upaya yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. Yang ketiga, bersama-sama memenangkan atau maksudnya bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. Yang keempat guys, warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. Yang kelima nih guys, kampus bukan tempat pemecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa
demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Seperti itu ya. Nah, ini baru terdengarnya lebih bijak dan lebih adem ya, karena terkesan tidak menakut-nakuti guys, karena memang tujuannya ini untuk deklarasi pemilu damai gitu ya. Dan kali ini yang ngomong bukan cuma guru besar atau perwakilan dosen dari kampus-kampus, tapi ini rektornya langsung gitu ya, yang ada di Forum Rektor Indonesia yang menyerukan soal deklarasi pemilu damai. Jadi di situ beberapa di antaranya juga disebutkan dari butir-butir yang disebutkan tadi ya. Juga di situ dikatakan bahwa kita harus menangkal hoax gitu ya guys, demi menjaga stabilitas nasional tentunya, dan supaya pemilu ini berjalan dengan lancar dan damai. Dan yang terakhir, di poin terakhir tadi dia sebutkan juga bahwa di situ dipertegas bahwa kampus bukan tempat pemecah belah. Sebaliknya, kampus justru harusnya turut menjaga kondusivitas dan mengedukasi komponen bangsa gitu ya, supaya pemilu juga berjalan dengan lancar. Terkait deklarasi ini ada beberapa komentar dari netizen yang akan kita baca. Yang pertama dari netizen ini guys, setelah melihat deklarasi Forum Rektor Indonesia, dia bilang, nah seperti ini loh yang benar itu harusnya. Kampus, sekolah, itu tempat untuk mengenyam pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendidik manusia supaya menjadi pintar dan lebih baik. Politik itu di luar kampus, di luar sekolah, kata dia. Jadi dosen-dosen itu nggak perlu komentar tentang politik. Itu yang betul, kata dia. Dan buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, itu harusnya juga belajar aja gitu loh. Yang pintar, kemudian lulus, barulah nanti kalau misalnya mau masuk politik silakan aja, itu yang betul. Soalnya kalau guru-guru, dosen-dosen atau profesor dan guru besar yang gak jelas itu, kata dia, ikut-ikut di politik, wah itu mereka gak pantas jadi pengajar. Seperti itu guys. Kemudian ada lagi ya komentar dari netizen juga, netizen lain kali ini dari bapak ini, yang dia bilang akhirnya Forum Rektor berbicara gitu guys. Jadi dia komentar seperti ini, akhirnya Forum Rektor angkat bicara mengenai apa yang terjadi belakangan ini terhadap civitas akademik yang membawa nama-nama kampus besar di Indonesia. Ya, otomatis bukan representasi dari kampus tersebut. Tidak mengatasnamakan rektor ya, karena hanya rektor selama ini diam karena itu merupakan hak demokrasi setiap orang ya. Bermula dari UGM di Jakarta, ada satu poin di petisi yang disebutkan, dikatakan di akhir itu, kita serahkan kembali ke MPR dan DPR. Berarti kan punya tujuan tertentu teman-teman, kata dia. Tujuannya mungkin biar DPR MPR ini untuk memakzulkan Pak Jokowi, kata dia. Dan itu terjadi saat mendekati pencoblosan. Dan kalau memang para intelektual ini peduli dengan bangsa, dari awal-awal mereka harusnya udah bersuara, bukan malah menyerukan Jokowi seperti apa? Seperti ketakutan gitu loh, kata dia. Terus dia bilang, yang lucunya ada satu poin yang saya tangkap, kata dia. Ini terjadi saat Pak Mahfud mundur, menyerahkan surat pengunduran diri, mundur sebagai Menko Polhukam. Selama ini Pak Mahfud selalu berkata, tunggu, ada waktunya, sabar, ada waktunya, ya kan? Kalian pasti ingat ya Pak Mahfud bilang begitu, kata dia. Tunggu, ada waktunya. Sepertinya memang ini yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika Pak Mahfud mengundurkan diri, langsung besoknya terjadilah petisi-petisi dari kampus-kampus ini. Terus dia bilang lagi, ada satu yang saat petisi di Jogja itu, ada orang partai di situ, ada pendukung paslon tertentu yang bergabung di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di saat di salah satu petisi juga gitu ya, yang menyebutkan nama dosen juga di situ. Ketika dicari Facebooknya, ternyata di situ ada beberapa YouTube-nya dia, yang kata bapak ini mungkin cek ya. Dia bilang
itu berafiliasi dengan partai politik. Kalian bisa cek itu kata Bapak ini. Jadi ketika dia ini mengulik hal-hal tersebut, itu nemuin hal-hal itu. Terus dia bilang juga, ibu-ibu yang di UI juga, kata dia gitu ya. Juga beberapa kali kata dia menunjukkan gambar-gambar atau foto-foto yang seakan mendukung paslon tertentu. Terus ada juga guru-guru besar yang lain yang ada yang mengacungkan jari tertentu gitu ya, yang seakan mendukung paslon tertentu. Jadi ini bukan murni pemikiran dari guru besar untuk bangsa ini, tapi ini sepertinya udah pesanan. Coba dilihat deh, kata dia. Jadi ketika forum rektor ini bicara, dia sangat respect sekali karena memang katanya rektor memang harus bicara. Selain itu juga ada alumni dari universitas negeri dan universitas swasta yang ada di Indonesia ini yang juga sama gitu ya, menyerukan pemilu damai. Dan menurut dia ini bagus sekali gitu ya. Dan mereka ini nggak membawa nama kampus kali ini karena mereka hanya ingin menyerukan pemilu damai, pure seperti itu guys. Seperti itu. Dan dia bilang semoga para guru besar itu paham gitu ya, jangan bermain politik, jangan bermain api. Tugas mereka bukan itu gitu loh, kata dia. Tugas mereka menyampaikan aspirasi itu langsung. Gak perlu mereka gini-gini. Ini jelas, kata dia ada sesuatu. Terus yang bagusnya lagi, Pak Jokowi mengatakan apa? Itu hak demokrasi, kata dia. Padahal dari petisi orang-orang yang sebelumnya itu, dulu gitu ya, ada juga yang bilang katanya menyebut-nyebut adanya intimidasi dan lain-lain. Terus dia bilang, hey, kalian gak ingat gitu ya ketika ada ketua BEM yang menghina Jokowi aja, Pak Jokowi aja bilang udah itu hak demokrasi. Malu sama anak kecil gitu ya. Terus yang ada juga gitu kan, apa namanya, ketua BEM yang sempat juga menghina Pak Jokowi ya, diduga menghina Pak Jokowi, itu malah justru terjerat kasus pelecehan seksual guys. Dan akhirnya diskor 1 semester. Kenapa gak diproses polisi gitu loh? Apa yang ditutupi? Kata dia. Wah ini aku gak tahu kalau info ini guys ya. Terus dia bilang seperti itu. Jadi tolonglah buat ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang mengatasnamakan Civitas Akademika. Ini nggak usah lah seperti itu ya, kata dia, karena masyarakat juga udah pintar, jadi nggak usah seakan-akan kayak bikin huru hara gitu loh, ibaratnya seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu ya yang disebutkan oleh netizen ini guys. Dia bilang ya dia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Forum Rektor Indonesia ini ya, yang menyerukan pemilu damai. Bahkan beberapa alumni dari beberapa universitas negeri dan swasta juga menyerukan pemilu damai. Nah seharusnya seperti ini karena terdengar lebih bijak dan lebih damai gitu guys ya, daripada membuat petisi-petisi yang mengkritisi demokrasi yang seakan-akan kayak menakut-nakuti gitu ya, bahwa seakan-akan pemilu ini kedepannya nggak akan berjalan dengan fair gitu loh. Padahal kan belum tentu seperti itu juga gitu loh. Lebih baik kan memang diserukan supaya pemilu ke depan ini damai, seperti itu guys. Jadi seperti itu komentar dia ya, bahkan dia sebut-sebut kenapa petisi-petisi kampus itu mulai bermunculan ketika Pak Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Itu pertanyaan dia ya, kenapa? Apalagi Pak Mahfud selama ini kan selalu bilang tunggu momentum. Jangan-jangan ini momentum yang dimaksud. Nah itu kata netizen, itu pertanyaan. Kalian bisa jawab juga di kolom komentar guys. Menurut kalian gimana gitu kan? Terus mengenai informasi dari netizen tadi gitu yang bilang bahwa ada beberapa ketua BEM yang dulunya mengkritisi Pak Jokowi, ada juga yang terjerat gitu ya kasus pelecehan seksual. Nah itu aku baru dengar ini guys, dan nanti kita akan browsing ya, atau cari tahu lah info lengkapnya siapa dan kenapa. Dan katanya cuma diskors aja 1 semester, enggak dilaporkan polisi. Kenapa juga dia bertanya tuh. Nah seperti itu kurang lebih guys. Jadi gimana menurut kalian mengenai hal ini ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.